kelihatannya simple, sepele. Mungkin orang pikir, itu pelajaran anak SD, itu pelajaran anak TK. Tapi nanti dulu, yakin ini pelajaran anak TK, yakin pelajaran anak SD. Yuk kita tes apakah kalian bisa atau tidak. Halo guys, jumpa lagi sama aku, Mr. Christian. Nah, hari ini aku akan bahas suatu hal yang sebenarnya itu kelihatan simple, sepele. Mungkin orang pikir, itu pelajaran anak SD, itu pelajaran anak TK. Tapi nanti dulu, yakin ini pelajaran anak TK, yakin pelajaran anak SD. Yuk kita tes apakah kalian bisa atau tidak dalam istilahnya menjawab pertanyaan ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mau kita bahas hari ini? Kapan sih kita pakai dan kapan kita pakai n? Simple. Ya, kalian pasti kelihatannya, saya bisa. Itu gampang. Gampang itu Mr. Christian, itu gampang. Ya, mudah itu. Ya, nah, sekarang penjelasan kalian apa? Ya, biasanya yang saya dengar ini berdasarkan dari pengalaman saya mengajar, ya. Para siswa itu masih terjebak dengan suatu konsep yang dijelaskan sejak kecil yang sebenarnya itu ya cukup keliru, ya. Seperti apa maksudnya? Nah, dibanyakan para siswa, ya, mereka di kalangan para siswa, mereka hanya mengetahui bahwa dan n itu diikuti oleh huruf mati atau huruf hidup, tergantung, ya. Jadi bisa di huruf mati, bisa huruf hidup, ya. Jadi kalau kita pakai biasanya nih ya konsepnya, kalau pakai itu berarti nanti kata bendanya diikuti huruf mati, ya, kata bendanya diawali huruf mati. Nah, kalau pakai n nanti kata bendanya diawali dengan huruf hidup. Sebenarnya salah tidak konsep seperti itu? Konsep seperti itu sebenarnya keliru, ya, bukan seperti itu sebenarnya penjelasannya. Kok bisa keliru? Nah, pasti kan kalian bertanya, kok bisa keliru, Mister? Ya jelas keliru. Nanti kalau misalnya kalian suatu saat ketemu dengan kosakata tertentu, kalian pasti terjebak di situ dan salah secara grammar. Dan itu dengan an itu berkaitan dengan grammar, ya. Jadi kalau salah itu aja, contoh dalam writing, ya. Contoh dalam writing itu kan yang apa istilahnya, dimana tuh grammar benar-benar dibutuhkan, ya, dalam writing, ya. Itu biasanya diperlukan banget grammar yang bagus. Nah, itu kalian salah, misalnya salah konsep di situ, ya jelas kalian nanti salah, ya. Nah, terus caranya gimana dong membedakan antara dengan n, ya. Jadi gini ya guys, ya. Sama n itu diikuti bukan huruf depannya, atau dia tidak bergantung pada huruf depan dari suatu kata benda. Bukan, sekali lagi, dengan n atau penggunaan dengan n bukan dipengaruhi oleh huruf depan dari suatu kata benda. Nah, terus dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh bunyinya, ya, atau disebutnya beginning sound. Jadi ada vowel beginning sound, ada consonant beginning sound, ya. Kalau misalnya, ya, beginning soundnya itu adalah konsonan, ya, itu nanti diikutinnya atau kata artikelnya kita akan pakainya adalah ya. Sedangkan kalau misalnya kita consonant soundnya itu beginning soundnya itu adalah vowel, maka nanti kita akan pakai n, ya, bukan pakai Nah, contohnya gimana? Misalnya gitu kan. Oke, nih saya akan jelaskan. Contoh kata universitas, ya. Universitas bahasa Inggrisnya adalah university, ya. Itu huruf depannya itu adalah huruf U, yang dimana huruf U ini adalah huruf vowel, ya, atau huruf hidup. Nah, kalau orang awam, orang yang ya cuma tahu sekedarnya aja bahasa Inggris, ya, pasti kata university ini akan diikuti oleh n. Kenapa? Karena konsep lamanya dia berpikir bahwa n sama a itu bergantung pada huruf depannya. Makanya nanti kalau kata university pasti dia pakainya adalah n, ya. Padahal kalau kita baca kata university sendiri itu kita bacanya kan university, pakainya university. Jadi kayak tulisannya kayak seolah-olah tulisannya kayak ada y-nya, ada huruf y-nya, ya, di mana huruf y itu adalah huruf mati. Nah, dalam kasus ini kita akan memakai artikel ya, karena itu tadi, karena dalam pas kita membacanya itu,
bunyinya itu di bagian depan itu kita pakainya adalah huruf Y ya, jadi university itu cara bacanya ya. Nah makanya kita harusnya pakai E ya, bukan pakai N. Nah kemudian contoh kedua apa? Contoh kedua misalnya kata hour. Hour itu kan jam ya, kita pakai hour kalau misalnya kita pakai hour itu berarti kalau misalnya kita ada hour berarti nanti pakainya adalah N. Kenapa pakai N? Kenapa nggak pakai E? Yaitu tadi hour itu kan tulisannya hour, H-O-U-R, yang dimana H itu adalah huruf mati. Tapi cara bacanya itu bukan hour, tapi hour, dimana bunyi A itu sendiri adalah huruf hidup. Makanya nanti kita pakainya N. Jadi an hour ya, bukan a hour atau a hour. Itu keliru guys ya. Jadi itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai bedanya E sama N. Nah bagi kalian yang mau bertanya-tanya soal bahasa Inggris, soal apakah ini benar atau salah, apakah ini keliru atau benar, nah, kalian boleh tanya, tulis aja langsung ya, boleh tulis di bawah di komen, boleh ya, mau tanya apa boleh ya, yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke, jadi sekian dulu pelajaran dari saya hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.